Aku datang hanya sebagai tamu, tapi pulang dengan luka yang tak akan pernah kulupa. Dihina, diusir, dipermalukan di depan umum, oleh ibu mertua, disaksikan suamiku yang memilih diam. Mereka pikir aku tak layak berdiri di sana. Selamat datang di Santi Story. Channel ini menyajikan cerita yang penuh makna, haru, dan pelajaran hidup. Setiap cerita yang kami angkat berasal dari pengalaman nyata, dikemas dalam narasi yang menyentuh hati. Sebelum masuk ke ceritanya, sahabat jangan lupa absen dulu ya. Sahabat dari mana saja. Untuk kamu yang belum subscriber jangan lupa subscriber. Yang sudah subscriber semoga rezekinya mengalir. Yuk kita dengar ceritanya. Hujan turun rintik-rintik sore itu, membasahi kaca jendela apartemen kecil yang ditinggali Amira bersama suaminya, Randy. Tangannya sibuk menyetrika kemeja milik Randy, namun pikirannya melayang pada sebuah undangan yang baru saja datang siang tadi. Sebuah kartu elegan berwarna putih gading, dengan tulisan timbul berwarna emas. Grand Opening Mutiara Grand Mall, hadiri peresmian pusat perbelanjaan terbesar di kota kita. Dress code, formal. Undangan berlaku untuk 1 orang. Nama pengundangnya tertera jelas di pojok kanan bawah, Nadia Maharani, sahabat Amira semasa SMA yang kini menjadi seorang pengusaha sukses dan dikenal luas di kalangan sosialita ibu kota. Amira terdiam lama saat pertama kali membacanya. Sudah bertahun-tahun tak bertemu Nadia sejak mereka memilih jalan hidup masing-masing. Ia nyaris tak percaya Nadia mengingatnya, apalagi sampai mengirim undangan secara pribadi ke alamatnya yang tersembunyi dari hingar-bingar masyarakat elit. Namun yang membuat Amira makin bimbang adalah sesuatu yang jauh lebih rumit dari sekadar undangan. Ini bukan tentang takut tak bisa membeli baju mahal atau sepatu berhak tinggi. Ini tentang luka yang selama ini ditahan. Luka dari rumah tangga yang seharusnya menjadi tempat berlindung, tapi justru berubah jadi tempat paling asing di dunia. Randy, suaminya, bukan pria jahat. Ia tak pernah memukul atau membentak. Tapi Randy juga tak pernah membela. Tak pernah berdiri di sisinya saat ibunya, Bu Citra, merendahkan Amira, menyebutnya perempuan miskin yang menumpang hidup. Bagi Bu Citra, Amira hanyalah noda dalam nama baik keluarga mereka. Hanya perempuan biasa yang beruntung bisa menikahi anak dari keluarga terpandang. Setiap pertemuan keluarga, Bu Citra tak pernah melewatkan kesempatan untuk menghina dengan senyuman palsunya. Amira, kamu tahu di rumah keluarga kami itu standar baju tidur aja bukan daster lusuh. Tapi ya sudahlah, mungkin kamu belum biasa. Acau, kamu bisa masak rawon? Oh, iya, kan kamu anak kampung, pasti bisa. Tapi lidah keluarga besar kami agak susah makan makanan kampung, ya. Dan Randy hanya diam, meneguk tehnya. Kadang tersenyum canggung. Tak pernah sekalipun berkata, "Ibu, tolong hargai istri saya." Itu sebabnya Amira tak ingin memberitahu siapapun tentang siapa dirinya yang sebenarnya sekarang. Tentang apa yang selama ini ia bangun diam-diam di balik penolakan dan hinaan. Setelah menikah, Amira memang memilih tinggal di apartemen kecil daripada ikut tinggal di rumah keluarga Randy. Ia bekerja di balik layar sebagai pengusaha properti bersama Nadia, meski selalu menutupi identitasnya dari publik. Nadia tahu alasannya dan menghormatinya. Sore itu, undangan itu masih di tangannya saat suara pintu dibuka dari luar. Randy masuk, menggantung jas di gantungan, lalu duduk di sofa tanpa melihat istrinya. "Aku dapat undangan pembukaan mall baru," kata Amira pelan, memberanikan diri membuka percakapan. Randy melirik sejenak. "Mall yang di pusat kota itu?" "Iya, Nadia yang undang." "Kamu ingat Nadia, kan?" Randy mengangguk, lalu mengangkat bahu. "Ya, kalau kamu mau datang, datang saja. Tapi jangan ajak aku. Aku ada meeting, mungkin sampai malam." "Sendiri?" tanya Amira. "Ya, ngapain juga aku ke sana? Lagian kamu juga. Kalau ke sana, dandan yang rapi dikit ya. Jangan pakai daster atau sandal. Itu acara besar." Amira menahan napas. Ucapannya sederhana, tapi terasa seperti lemparan batu. Randy bukan hanya tak mendukungnya, tapi seperti ingin melepas tanggung jawab sebagai suami. Seolah malu jika harus terlihat berdampingan dengan istrinya sendiri. Malam itu, Amira duduk lama di depan cermin.
menatap wajahnya sendiri yang terlihat letih. Di balik mata yang sembab dan garis halus di keningnya, ada seorang perempuan yang terlalu sering dipendam dan dipaksa diam. Tapi kali ini berbeda. Besok, ia akan datang. Bukan sebagai istri Randy. Bukan sebagai menantu yang dikasihani. Dan bukan sebagai perempuan biasa. Ia akan datang sebagai dirinya sendiri. Dan tak seorang pun siap melihat kebenaran itu. Amira berdiri di depan pintu masuk Mutiara Grand Mall dengan napas yang ditahan. Gaun polos berwarna biru langit yang ia kenakan sederhana, namun rapi dan bersih. Rambutnya disanggul rapi, dengan sedikit riasan di wajah. Ia memang tidak mengenakan gaun desainer atau perhiasan mewah, namun ada ketulusan dan ketegasan dalam setiap langkahnya. Matanya memandang ke depan, berusaha menyamakan napas dengan detak jantungnya yang berdegup cepat. Lampu-lampu sorot menerangi karpet merah di sepanjang jalan masuk. Para tamu undangan berlalu lalang dengan percaya diri, saling menyapa, membagikan senyum, dan tentu saja membandingkan penampilan satu sama lain. Para sosialita dengan gaun mengkilap dan sepatu bermerek berbisik lirih saat melihat Amira melangkah masuk sendirian, tanpa pengawalan, tanpa pasangan di sisi. Saat itulah terdengar suara yang paling ia hindari. Amira. Suara itu tajam, tinggi, dan tak asing. Bu Citra. Ibunya Randy. Wanita parubaya yang selalu tampil mencolok dengan pakaian bermerek dan wangi parfum menyengat. Di lengannya tergantung tas branded yang harganya cukup untuk membeli motor baru. Amira, kamu datang. Ucap Bu Citra dengan senyum yang seolah hangat. Namun ujung matanya menatap dari ujung kepala hingga kaki Amira. Amira mengangguk pelan. Saya diundang, Bu. Diundang. Bu Citra tertawa kecil. Suaranya menggema, dan beberapa tamu menoleh penasaran. Kamu yakin bukan salah undangan? Acara ini untuk kalangan tertentu, loh. Nama saya ada di undangan, jawab Amira pelan, tetap menjaga nada suaranya agar sopan. Ya ampun. Kamu ini masih tetap delusional, ya? Dulu waktu kamu nikah sama Randy, aku pikir kamu cuma butuh waktu buat ngerti posisi. Tapi ternyata makin hari makin menyedihkan. Amira menunduk sebentar. Sekelebat rasa sakit menyentak dadanya, tapi ia tahan. Ia ingin pergi, tapi tidak sekarang. Tidak setelah semua luka yang selama ini hanya dia telan sendiri. Para tamu mulai memperhatikan. Beberapa mengenal Bu Citra sebagai istri dari salah satu pengusaha properti ternama. Mereka penasaran siapa wanita yang sedang jadi sasaran cibirannya. Lihat penampilanmu, Amira. Sendal flat? Gaun lokal? Kamu pikir ini acara arisan RT? Beberapa wanita tertawa pelan. Seorang ibu muda bahkan berbisik pada temannya. Itu istrinya Randy ya? Gak pantes banget. Amira menggenggam tas kecilnya erat-erat. Ingin rasanya membela diri, mengatakan bahwa gaun itu adalah hasil rancangan desainer kecil yang ia bina sendiri. Tapi untuk apa? Orang-orang di sini sudah punya penilaiannya sendiri. Tak lama, Randy muncul. Ia mengenakan setelan jas mahal dan dasi biru tua yang selalu cocok dengannya. Melihat Amira, langkahnya sempat melambat. Tapi saat ia melihat ibunya berdiri dengan wajah marah, ia memilih bergabung di sisi sang ibu. Amira, kamu ngapain datang ke sini? Tanyanya dengan nada pelan tapi dingin. Amira menatap suaminya. Aku diundang. Randy menarik napas panjang. Kamu bikin malu. Tahu gak? Harusnya kamu tanya aku dulu. Acara kayak gini, kamu gak cocok datang sendiri. Malu? Suara Amira sedikit bergetar. Karena aku gak seperti mereka. Karena kamu bukan bagian dari dunia ini, Mir. Ini bukan tempatmu. Amira menelan ludah. Matanya panas, tapi ia tidak ingin menangis di hadapan mereka. Ia menatap Bu Citra dan Randy bergantian. Kalau aku memang bukan bagian dari dunia kalian, kenapa kalian dulu memintaku untuk masuk ke dalamnya? Bu Citra tertawa lagi. Itu dulu, sebelum aku tahu kamu ternyata cuma perempuan biasa yang cuma bisa numpang hidup. Dan saat itu, Amira tak tahan lagi. Ia melangkah mundur, lalu berbalik. Tak ingin terlihat lemah, tapi dadanya sesak. Sorot mata para tamu seperti belati yang menusuk perlahan. Ia berjalan cepat ke arah parkiran, menunduk sepanjang jalan.
Tangisnya pecah tepat saat ia masuk ke mobil. Udara di dalam terasa sempit, seperti dinding yang menekan dari segala arah. Ia menyandarkan kepala ke kemudi, dan untuk beberapa menit, ia membiarkan semua emosi yang selama ini terkunci keluar bersamaan dengan air mata. Tapi di sela isak itu, ada sesuatu yang mulai tumbuh perlahan di dalam dirinya. Sesuatu yang dulu mati, harga dirinya. Amira menghapus air mata dengan punggung tangan. Ia membuka tasnya, mengambil ponsel, dan menghubungi satu nama. Nadia, ucapnya cepat. Aku butuh bantu kamu. Aku gak bisa diam lagi. Malam ini, aku akan berdiri sebagai siapa aku sebenarnya. Di luar, lampu mal terus menyala terang. Tak peduli siapa yang terluka. Tapi di dalam mobil itu, seorang perempuan sedang bangkit dari keterpurukan. Dan malam ini, semua akan berubah. Duduk di dalam mobil, Amira memejamkan mata sambil menahan napas yang tersengal. Tangannya gemetar saat berusaha menarik sabuk pengaman, tapi jari-jarinya terlalu lemah untuk menekan logam kecil itu. Matanya buram, bukan karena hujan di luar, tapi karena air mata yang tak henti-hentinya mengalir, membasahi pipi yang sejak tadi menahan panasnya penghinaan. Pernahkah seseorang merasa begitu hancur? Bukan karena dibenci oleh orang asing, tapi oleh orang yang seharusnya menjadi keluarganya sendiri? Suara tawa Bu Citra masih bergema di kepalanya, bercampur dengan kalimat Randy yang dingin seperti es. Kamu bukan bagian dari dunia ini. Padahal dunia yang Randy maksud, adalah dunia yang Amira bangun dengan darah dan air mata. Dunia yang ia rintis sejak ia bahkan belum mengenal nama Randy. Amira menggenggam kemudi erat-erat. Napasnya tercekat. Lalu ia menutup wajah dengan kedua tangan, dan membiarkan tangisnya meledak. Tangis tanpa suara. Tangis penuh luka. Tangis dalam diam yang hanya didengar oleh langit senja dan hujan yang mengetuk pelan kaca jendela. Dalam tangis itu, kenangan-kenangan lama datang menyusup satu persatu. Memaksa masuk ke dalam pikirannya, seperti lembaran album foto yang dibuka paksa oleh tangan tak kasat mata. Dulu, Amira hanyalah anak dari seorang penjahit rumahan. Ibunya menjahit dari pagi sampai malam, sementara ayahnya sudah lama pergi meninggalkan mereka. Amira tumbuh dalam kekurangan, tapi juga dalam tekad yang tak pernah kendor. Sejak SMA, ia sudah menjual kue keliling, mencatat pesanan jahit, bahkan menjadi juru ketik di warnet dekat rumah untuk bisa menabung. Setelah lulus kuliah ekonomi dengan beasiswa, ia memutuskan untuk tidak mencari kerja, melainkan membuka lapak kecil di pojok pasar dengan modal 2 juta rupiah, hasil pinjaman dari tetangga dan sisa tabungan. Lapak itu menjual segala macam, tas, dompet, ikat pinggang. Barang-barang murah dari grosir Tanah Abang yang ia bawa sendiri naik bus malam. Siang ia melayani pembeli, malam ia merekap omzet, lalu subuh kembali kulakan. Tak ada hari tanpa kerja keras. Tak ada malam tanpa lelah. Setelah 3 tahun, ia membuka toko pertamanya. Lalu toko kedua. Kemudian warung kopi, kios sayur, hingga merambah ke sewa ruko kecil-kecilan. Tanpa suara, tanpa kemewahan. Ia membangun satu demi satu pondasi dengan tangannya sendiri. Di tengah perjalanan itulah ia bertemu seorang pria yang ia pikir akan menjadi rumah, bukan reruntuhan, Bayu, suami pertamanya. Lelaki itu datang sebagai penyemangat, tapi ternyata hanya mampir untuk mengambil apa yang bisa ia curi, kepercayaan dan sedikit tabungan. Ia pergi membawa perempuan lain, meninggalkan surat pendek di meja makan. Maaf, aku gak tahan hidup begini terus. Amira tak menangis saat itu. Hanya diam, dan mulai bekerja lebih keras. Membangun bisnisnya lebih serius. Ia belajar dari kegagalan, belajar dari pengkhianatan. Ia tahu, satu-satunya yang bisa ia andalkan adalah dirinya sendiri. Hingga suatu hari, Nadia, sahabat lamanya yang dulu sempat terpisah oleh kesibukan hidup, datang dan menawarkan kerjasama. Nadia membawa peluang besar, sebidang lahan strategis yang ingin mereka kembangkan bersama. Tahun-tahun berlalu. Investor datang dan pergi. Masalah izin, hambatan birokrasi, tekanan dari pemodal-pemodal besar, bahkan ancaman. Tapi Amira bertahan. Ia belajar hukum bisnis, belajar manajemen properti. Ia tidak punya gelar emba seperti istri-istri pebisnis lainnya, tapi ia punya keberanian dan insting bertahan. Dan akhirnya,
Proyek itu selesai. Mall terbesar di kota itu, berdiri di atas fondasi yang dulu hanya berisi tanah kosong dan cita-cita dua perempuan. Namanya, Mutiara Grand Mall. Ia bukan pemilik di atas kertas semata. Ia adalah pendiri, pemodal utama, dan satu-satunya pihak yang memiliki hak veto dalam setiap keputusan. Tapi Amira tidak pernah membanggakan itu. Ia menikah dengan Randy bukan untuk membuktikan siapa dia. Ia hanya ingin menjadi istri yang biasa. Perempuan yang bisa disayangi bukan karena harta, tapi karena dirinya sendiri. Tapi rupanya, dunia tidak peduli pada niat baik. Dunia hanya melihat penampilan, status, dan silsilah. Ia menoleh ke cermin mobil, menatap wajahnya sendiri yang sembab. Sudah cukup, Amira, bisiknya lirih. Tangannya meraih riasan dari tas kecilnya. Ia menghapus sisa air mata, merapikan alisnya yang sempat luntur, dan mengganti lipstik dengan warna merah yang lebih berani. Ia mengganti gaunnya di dalam mobil. Gaun kedua yang sengaja ia bawa, gaun rancangan pribadi dari label fashion miliknya sendiri. Warna hitam elegan, dengan potongan leher tinggi dan garis bahu yang tegas. Ia menyematkan pin berlambang mawar emas di dada, lambang perusahaan yang ia dirikan sendiri, Zahra Corp. Ponselnya berdering. Nadia, kamu siap? Suara Nadia terdengar lembut namun tegas. Amira mengangguk, meski Nadia tak bisa melihatnya. Lebih dari siap. Aku sudah terlalu lama diam. Ia menatap bayangannya di kaca mobil satu kali lagi. Bukan lagi perempuan yang dihinakan di depan umum. Bukan perempuan yang ditertawakan karena gaun sederhana. Malam ini, dunia akan tahu siapa Amira sebenarnya. Dan tak ada satupun yang bisa menghentikannya. Lampu sorot mulai menyapu panggung utama yang berdiri megah di tengah-tengah atrium Mutiara Grand Mall. Di bawah kilauan kristal dari lampu gantung, para tamu undangan mulai merapat ke arah depan, menanti siapa pemilik mall ini yang akan memberi sambutan resmi pertama kalinya. Musik latar pelan diperdengarkan, suasana terasa mewah dan teratur. Dari kejauhan, langkah Amira semakin dekat ke area belakang panggung. Gaun hitam elegan dengan potongan tegas mengikuti lekuk tubuhnya dengan anggun. Rambutnya kini diikat rapi ke belakang, menampilkan garis rahangnya yang kokoh. Wajahnya tenang. Tidak tersenyum lebar, tidak juga terlihat murung. Hanya tatapan tegas dari seorang perempuan yang baru saja mengubur luka-luka lamanya dengan keputusan bulat. Nadia berdiri di podium, senyum profesionalnya tak berubah. Tapi di balik tatapan itu, ia tahu detik ini adalah detik yang akan mengubah segalanya. Hening sejenak. Lalu suara Nadia bergema lewat mikrofon. Para tamu undangan yang saya hormati, dengan penuh kebanggaan dan rasa syukur, izinkan saya memperkenalkan sosok luar biasa yang selama ini berdiri di balik layar. Beliaulah pemilik, pendiri, sekaligus kekuatan utama di balik berdirinya Mutiara Grand Mall. Sosok perempuan mandiri, pekerja keras, dan visioner. Mari kita sambut, Ibu Amira Zahra. Suara tepuk tangan terdengar ragu di awal. Beberapa tamu saling melirik. Beberapa bahkan seperti mencari-cari siapa nama itu. Tapi kemudian, mata semua orang beralih ke satu arah. Ke wanita yang melangkah pelan tapi pasti naik ke atas panggung. Langkahnya ringan, tapi membawa beban sejarah. Anggun, tanpa perlu berpura-pura. Bu Citra ternganga. Tubuhnya membeku. Seperti baru ditarik keluar dari mimpi buruk. Tatapannya mengikuti Amira yang kini berdiri di atas panggung, tepat di bawah cahaya sorot. Randy, yang berdiri tak jauh dari ibunya, meneguk ludah. Wajahnya kaku. Dia mengenali gaun itu, bukan dari toko mewah manapun, tapi dari koleksi pribadi label fashion yang dulu Amira bilang masih kecil-kecilan. Ia hanya tertawa waktu itu. Tapi malam ini, semuanya nyata. Amira mengambil mikrofon dari Nadia dengan tangan mantap. Ia berdiri sejenak, membiarkan suasana benar-benar hening. Ia tahu detik ini akan jadi sejarah, bukan hanya untuk mall yang ia bangun, tapi juga untuk harga dirinya yang selama ini dikoyak diam-diam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ucapnya lembut tapi jelas. Pertama-tama, izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada para tamu yang telah meluangkan waktu untuk menghadiri peresmian Mutiara Grand Mall. Sebuah proyek yang saya mulai dari nol, bersama sahabat saya, Nadia.
Kami tidak lahir dari keluarga konglomerat. Kami tidak punya modal dari warisan besar. Tapi kami punya keyakinan bahwa kerja keras tidak akan pernah mengkhianati hasil. Matanya menyapu ruangan, lalu berhenti sesaat pada wajah-wajah yang dulu tertawa ketika ia masih dianggap perempuan kampung. Perjalanan membangun mall ini bukan perjalanan mulus. Banyak yang meragukan, mencemooh, bahkan menganggap mustahil. Tapi saya belajar satu hal penting dalam hidup. Tak perlu membuktikan apa-apa kepada orang yang tidak pernah percaya pada kita. Buktikan pada diri sendiri bahwa kita bisa. Tepuk tangan mulai terdengar. Beberapa tamu mulai berdiri. Sementara itu, wajah Bu Citra memucat. Randy nyaris tak bisa menegakkan bahunya sendiri. Tadi saya datang sebagai tamu biasa, lanjut Amira, dan saya melihat langsung bagaimana orang menilai hanya dari penampilan luar. Tapi sesungguhnya, yang mahal bukan apa yang kita pakai, tapi siapa diri kita saat tak ada siapa-siapa. Saya berdiri di sini bukan untuk membalas siapapun. Tapi izinkan saya memperkenalkan diri bukan sebagai istri dari siapapun, bukan menantu siapapun. Saya hanya ingin dikenal sebagai Amira Zahra, perempuan yang kalian abaikan, tapi yang kini tak akan kalian lupakan. Tepuk tangan menggemuruh. Kali ini bukan karena kewajiban, tapi karena kekaguman yang tulus. Beberapa perempuan di antara tamu undangan terlihat menyeka mata mereka. Mereka tahu, kalimat itu bukan sekadar kata-kata. Itu adalah perlawanan yang tenang, namun dalam. Amira mengangguk singkat, lalu menyerahkan kembali mikrofon pada Nadia. Sebelum turun panggung, matanya sempat menatap Randy. Bukan dengan kebencian, tapi dengan sebuah perpisahan yang tak butuh kata-kata. Randy membalas tatapan itu dengan hampa. Ia ingin bicara, tapi tenggorokannya kering. Ia ingin mendekat, tapi langkah kakinya terasa seperti tertanam ke lantai. Ia hanya bisa menyaksikan saat Amira turun dari panggung, dipeluk hangat oleh Nadia, dan dikelilingi oleh orang-orang yang kini menyapanya dengan hormat. Sementara itu, Bu Citra duduk lemas di kursinya. Jari-jarinya gemetar saat ia mengambil segelas air. Dunia seakan berputar. Perempuan yang ia hina, ia dorong keluar seperti sampah, kini berdiri di atas segalanya. Dan ia, untuk pertama kalinya, merasa sangat kecil. Amira tidak tersenyum puas. Tidak juga menunjukkan kemenangan. Karena baginya, ini bukan tentang membalas. Ini tentang mengambil kembali harga diri yang dirampas. Dan malam ini, ia berhasil. Senyap. Suara tepuk tangan masih bergema samar di telinga Bu Citra. Namun otaknya tak mampu lagi mencerna apapun. Ia hanya duduk mematung di kursinya, dengan wajah pucat dan mulut sedikit terbuka. Pupil matanya menatap lurus ke arah panggung yang baru saja ditinggalkan oleh Amira, seolah tak percaya pada kenyataan yang baru saja menyentaknya seperti palu godam. Tangannya yang tadi begitu mantap menggenggam tas kini gemetar hebat. Napasnya tersengal seperti orang yang kehabisan udara. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia tak mampu mengucap sepatah kata pun. Seluruh tubuhnya seperti kehilangan daya. Astaga, jadi dia itu? Bisik seorang wanita dari dua baris belakang. Iya, katanya pemilik mall ini. Yang punya bisnis properti juga. Amira Zahra itu kan nama yang muncul di majalah Forbes lokal bulan lalu. Serius? Suara seorang pria menimpali, kali ini dengan nada kaget. Gue pikir dia cuma istri kecilnya Randy yang gak dianggap keluarga. Ternyata malah sebaliknya. Gosip menyebar cepat seperti api di padang ilalang. Semuanya mengarah pada satu pusat, perempuan sederhana yang beberapa saat lalu dihina, dicibir, dan dianggap tidak pantas oleh keluarga yang sekarang diam tak berkutik di antara tatapan-tatapan penasaran dan tajam dari tamu lainnya. Randy berdiri di samping ibunya, tubuhnya kaku. Jantungnya berdebar tidak karuan. Sekujur tubuhnya panas, seperti disiram malu yang mendidih. Tadi ia menertawakan gaun sederhana Amira. Ia membiarkan ibunya mempermalukannya di depan umum. Ia bahkan menyuruhnya pulang. Dan sekarang, Amira berdiri di atas panggung itu sebagai pemilik, bukan tamu. Bukan pelengkap. Bukan istri yang dibawa karena kasihan. Ia menatap ke sekeliling, dan sadar semua mata kini mengarah pada dirinya dan ibunya. Mata yang penuh sindiran, penilaian, bahkan jijik yang tak ditutupi lagi.
Bukannya tadi dia yang hina istrinya sendiri. Laki-laki model apa itu? Lihat istrinya berdiri segagah itu, dia malah diam aja. Pantasan istrinya diam-diam sukses. Lihat suaminya, cuma bisa numpang nama keluarga. Semua suara itu masuk ke telinga Randy, dan tiap kata terasa seperti pecahan kaca yang menggores dalam. Kepalanya pusing. Ia ingin menghilang. Ingin lari keluar. Tapi kakinya terlalu berat untuk digerakkan. Bu Citra mencengkeram lengan Randy dengan keras, mencoba berdiri, namun lututnya lemas. Aku gak tahu, Ren. Aku gak tahu. Gumamnya pelan, seperti orang linglung. Randy menahan tubuh ibunya agar tidak jatuh. Tapi justru dari arah samping, kamera para wartawan menangkap momen itu. Ibu mertua yang lemas dan syok, ditopang oleh anak lelaki yang wajahnya tak bisa menyembunyikan kehancuran harga diri. Kilatan kamera menambah sesak di dada Randy. Ia merasa telanjang di depan dunia. Semua topengnya runtuh. Sementara itu, Amira duduk di area VIP dengan Nadia di sisinya. Dari tempatnya, ia bisa melihat seluruh ruangan. Wajah-wajah yang tadi menatapnya dengan meremehkan, kini tak berani menatap balik. Mereka yang tadinya berbisik-bisik soal gaunnya yang tidak pantas, kini membenarkan keras sendiri dengan gugup. Amira tak tersenyum puas. Tapi sorot matanya berubah. Bukan lagi mata istri yang diabaikan. Bukan mata perempuan yang mencari tempat dalam keluarga yang tak pernah menerima kehadirannya. Matanya kini penuh ketegasan. Ia tidak butuh validasi siapapun lagi. Nadia mencondongkan tubuh ke arahnya dan berbisik. Kalau kau masih diam malam ini, mereka akan pikir kamu cuma kebetulan beruntung. Tapi kalau kamu berdiri lagi, mereka akan tahu kamu memang ditakdirkan untuk menang. Amira mengangguk perlahan. Ia mengambil segelas air mineral dari meja, menyesapnya sedikit, lalu berdiri lagi. Kali ini bukan untuk pidato, tapi untuk menghadiri sesi wawancara singkat dengan media yang sudah menanti sejak awal acara. Langkah Amira menyusuri lorong utama mall dengan tenang. Beberapa wartawan segera menyodorkan mikrofon, dan pertanyaan pun mulai dilontarkan. Bu Amira, sejak kapan Ibu mulai terlibat dalam proyek ini? Kenapa Ibu memilih tetap anonim selama proses pembangunan mall ini? Benarkah Ibu menikah dengan anak dari keluarga R? Amira mengangkat tangan, mengisyaratkan cukup satu pertanyaan sekaligus. Lalu ia tersenyum tipis. Saya tidak pernah merasa perlu menjelaskan siapa saya. Sampai hari ini saya dipaksa untuk membuktikannya. Tapi saya harap, setelah malam ini, kita semua bisa belajar satu hal. Jangan menilai seseorang dari kulitnya. Dunia bisa berputar. Yang hari ini berdiri paling tinggi bisa besok berlutut paling rendah. Wartawan terpana. Para tamu yang mendengar ikut menunduk, beberapa bahkan menepuk tangan pelan. Sementara itu, Bu Citra kembali duduk dengan wajah tak berdarah. Ia menyender, lalu menutupi wajahnya dengan kedua tangan. Untuk pertama kalinya, wanita yang selalu merasa paling benar itu merasa kalah. Bukan karena dilawan, tapi karena ditampar kenyataan yang tak bisa dibantah. Randy hanya berdiri di tempatnya, menyaksikan Amira yang kini dikerumuni wartawan, para pebisnis, dan tokoh-tokoh kota. Dan malam itu, mereka, ibu dan anak, akhirnya mengerti. Perempuan yang mereka hina, perempuan yang mereka usir, kini berdiri terlalu tinggi untuk dijangkau dengan penyesalan. Keramaian mulai mereda. Musik pelan kembali mengalun sebagai latar penutup acara. Para tamu mulai meninggalkan area atrium dengan wajah penuh pembicaraan. Nama Amira Zahra kini menjadi topik utama di tiap meja, tiap grup, bahkan tiap detik bisik-bisik yang masih terdengar samar. Amira berjalan perlahan menuju lounge VIP. Setiap langkahnya membawa perubahan. Sosok yang tadinya dianggap tak berharga, kini menjadi pusat gravitasi di ruangan yang tadi menolaknya. Di belakangnya, Nadia berjalan tenang, sambil memberi isyarat pada beberapa wartawan pilihan untuk mengikuti. Di depan pintu lounge, Bu Citra berdiri. Wajahnya sudah tidak seangkuh beberapa jam lalu. Riasannya luntur, terutama di bawah mata yang sembab. Gaun mewahnya kini tak mampu lagi menyelamatkan martabat yang baru saja tercabik-cabik oleh kenyataan. Ia berdiri di sana seperti seseorang yang kehilangan arah. Saat Amira mendekat,
Bu Citra menyambutnya dengan tangan terulur dan senyum yang dipaksakan, seolah-olah kejadian sebelumnya tidak pernah terjadi. Amira. Ibu minta maaf atas tadi. Ya. Ibu tadi nggak tahu. Kamu ternyata. Amira berhenti. Tepat di hadapan Bu Citra. Tatapannya dingin, tapi sopan. Ia melihat tangan yang terulur itu seperti melihat ranting kering yang mudah patah. Tidak ada emosi di wajahnya. Hanya ketenangan yang justru lebih menusuk. Maaf, Bu, ucap Amira pelan, namun penuh ketegasan. Saya tidak bersalaman dengan orang yang menyentuh saya hanya ketika saya sudah berdiri lebih tinggi dari mereka. Wajah Bu Citra langsung pucat. Ia menarik tangannya perlahan, seolah disentuh api. Amira, kamu salah paham. Ibu. Tidak, saya justru sangat paham, potong Amira tenang. Terlalu paham. Dan untuk kali ini, saya tidak mau pura-pura tidak tahu. Amira melangkah masuk ke lounge. Di dalam, wartawan sudah bersiap dengan kamera dan alat perekam. Suasana sedikit tegang. Nadia berdiri di samping Amira, memberi kode bahwa sesi ini akan singkat tapi penting. Amira berdiri di depan podium kecil. Latar belakangnya adalah logo mall yang bersinar, dengan tulisan, Mutiara Grand Mall dimulai dari impian. Ia memandang satu persatu mata yang menatapnya. Kamera menyala. Flash berkedip. Tapi dia tak goyah. Lalu ia mulai berbicara. Suaranya datar, tanpa getar. Terima kasih atas antusiasme masyarakat dan media atas peresmian ini. Saya ingin menyampaikan satu hal pribadi, tapi penting, sebagai penutup malam ini. Para wartawan langsung waspada. Mikrofon diarahkan penuh padanya. Malam ini, saya mendapat pelajaran berharga. Bahwa seringkali orang dinilai dari apa yang tampak di luar. Dari pakaiannya, dari siapa yang ia dampingi, atau dari nama belakangnya. Padahal, bukan itu ukuran seseorang. Dia berhenti sejenak. Ruangan hening. Semua orang tahu ini bukan lagi sekadar pidato. Saya datang ke acara ini sebagai diri saya sendiri. Tanpa pengawal, tanpa perhiasan mencolok, tanpa memperkenalkan jabatan saya. Tapi reaksi yang saya terima mencerminkan betapa dangkalnya kita dalam memandang orang lain. Bahkan, saya diusir, dihina, dan ditertawakan. Amira mengarahkan pandangannya ke salah satu sisi ruangan, tempat Randy dan Bu Citra berdiri, diam, membatu. Dan saya ingin berterima kasih kepada mereka yang memperlakukan saya seperti itu. Karena mereka telah membantu saya menyadari bahwa saya tidak lagi harus bersabar atas perlakuan yang merendahkan. Malam ini, saya berdiri sebagai pemilik sah seluruh jaringan properti yang berdiri di bawah naungan Zahra Corp. Wartawan mulai mencatat dengan cepat. Beberapa kamera menyorot wajah-wajah di sudut ruangan yang semakin pucat. Maka dengan ini, saya umumkan secara terbuka, sebagai bentuk sikap profesional dan pribadi, bahwa siapapun yang terbukti melakukan pelecehan verbal, penghinaan, atau diskriminasi terhadap siapapun di properti kami, akan dilarang mengakses seluruh fasilitas dan unit properti milik kami. Termasuk, ia berhenti sejenak, tatapannya mengarah tajam. Mereka yang tadi dengan bangga menghina saya di hadapan publik. Sontak ruangan menjadi semakin sunyi. Nadia hanya berdiri tegak di sampingnya, tak berkata apa-apa. Tapi mata perempuan itu menunjukkan dukungan penuh. Ini bukan tentang balas dendam, lanjut Amira. Ini tentang keadilan. Karena saya tidak ingin orang lain mengalami apa yang saya alami. Saya tidak ingin perempuan lain datang ke tempat umum, lalu diusir karena dianggap tidak selevel. Karena harga diri seseorang tidak pernah bisa diukur dengan sepatu, tas, atau gelar keluarganya. Salah satu wartawan angkat tangan. Apakah Anda berbicara tentang keluarga suami Anda, Ibu Amira? Amira menatapnya. Diam sesaat. Saya berbicara tentang siapapun yang menganggap dirinya berhak merendahkan orang lain. Ia menutup pembicaraan dengan kalimat tajam namun dingin. Mulai malam ini, batasan itu saya tetapkan. Dan saya pastikan, tidak ada lagi ruang bagi kesombongan yang menyakiti. Tepuk tangan kembali terdengar. Tapi kali ini bukan meriah, melainkan pelan, penuh hormat. Seperti tepuk tangan untuk seseorang yang telah melalui badai panjang dan akhirnya berani berdiri sebagai dirinya sendiri.
Amira melangkah pergi dari panggung kecil itu, membiarkan wartawan sibuk memberitakan ucapannya. Di luar ruangan, Bu Citra duduk dengan mata merah, tubuhnya gemetar. Randy berdiri di sampingnya, namun tak bisa berkata apapun. Tak ada bentakan. Tak ada makian. Hanya satu tindakan sederhana, penolakan. Dan dari sanalah balas dendam paling kejam dimulai. Dengan ketenangan, dengan martabat, dan dengan kekuasaan yang tak perlu ditinggikan suara. Malam itu, Amira tidak hanya menang. Ia mengubah definisi kekuatan dalam diam. Pagi itu langit mendung menggantung di atas kota, seolah ikut menyimpan beban yang tak diucapkan. Di lantai tertinggi gedung Zahra Corp, ruangan CEO yang luas dan bergaya minimalis itu dipenuhi cahaya keperakan dari jendela kaca besar yang menghadap langsung ke pusat kota. Amira sedang duduk di meja kerjanya. Tangan kirinya membuka lembaran laporan investasi baru, sementara tangan kanannya memegang cangkir kopi yang mulai mendingin. Ia tampak tenang, tapi pikirannya jauh dari angka-angka yang tertera di kertas. Pintu diketuk pelan. Sekretarisnya, Aurel, masuk dengan ragu. Bu Amira, ada tamu. Ibu Citra. Amira menoleh perlahan. Pandangannya datar. Tidak marah, tidak heran. Hanya sebuah jeda tenang seperti permukaan danau sebelum badai. Bilang saya tidak menerima tamu pribadi, jawab Amira tenang. Namun sebelum Aurel sempat keluar lagi, pintu didorong terbuka dari luar. Bu Citra berdiri di ambang pintu, tubuhnya kurus, wajahnya kusut, dan kedua matanya sembab. Dia tampak seperti seseorang yang sudah terlalu lama menahan beban, tapi baru sekarang menyerah. Amira, tolong, izinkan ibu bicara sebentar. Amira tak menjawab. Ia hanya menatap ibu mertuanya dengan ekspresi yang tak bisa ditebak. Bu Citra melangkah masuk perlahan, lalu berdiri di tengah ruangan, seolah menunggu penghakiman. Di tangannya, sebuah tas kecil lusuh, jauh dari kesan mewah yang biasa dia bawa. Bajunya rapi tapi sederhana. Tidak ada bedak tebal atau perhiasan mencolok. Yang tersisa darinya hanya seorang wanita tua yang rapuh dan menyesal. Saya sudah bilang, saya tidak menerima tamu pribadi, ulang Amira dengan suara sedikit lebih keras. Tapi kalau ibu ingin bicara sebagai klien yang hendak menyewa properti, saya bisa minta tim marketing turun sekarang. Bu Citra menggigit bibirnya. Suaranya bergetar. Amira, kamu berhak marah. Kamu berhak membenci. Tapi ibu datang bukan sebagai mertua. Ibu datang sebagai manusia yang sudah terlalu banyak salah. Tangannya bergetar saat membuka tas kecil itu. Ia mengeluarkan foto lama, foto pernikahan Randy dan Amira. Saat itu Bu Citra tersenyum palsu di samping mereka. Ia menatap foto itu seperti sedang melihat bekas dosa yang menumpuk di pundaknya. Aku pikir aku ibu yang bijak. Aku pikir aku melindungi anakku dari perempuan yang salah. Tapi ternyata, aku yang buta. Aku menolak melihat siapa kamu sebenarnya. Air mata mulai jatuh dari matanya. Tanpa suara, tanpa isak. Aku menghinamu. Aku mempermalukanmu, bahkan di depan umum. Aku pikir kamu akan pergi seperti yang lain. Tapi kamu tetap sabar. Dan sekarang aku datang, bukan untuk minta dikasihani. Aku cuma mohon. Suara Bu Citra patah di ujung kalimatnya. Beri aku kesempatan minta maaf. Bukan sebagai ibu, tapi sebagai manusia yang telah melukai orang lain sedalam itu. Amira masih duduk. Tak ada air mata di matanya. Tak ada tawa sinis. Hanya tatapan yang penuh luka lama yang tak pernah sembuh total. Ia bangkit dari duduknya perlahan, lalu berjalan mendekati jendela, membelakangi wanita yang kini berdiri gemetar di belakangnya. Dulu aku datang ke rumahmu dengan hati penuh harapan, ucap Amira lirih. Aku ingin menjadi bagian dari keluarga. Bukan untuk dimanjakan, tapi untuk diterima. Tapi yang aku dapat hanya cemoohan, tatapan jijik, dan kata-kata yang tidak akan pernah bisa aku lupakan. Ia berbalik, menatap Bu Citra dengan mata yang basah tapi tajam. Waktu itu, aku hanya menunduk. Karena aku masih menganggapmu ibu. Tapi ternyata, cinta yang aku beri, hanya dianggap beban yang harus dibuang. Bu Citra mulai terisak. Ibu salah, ibu hilaf. Kesalahan bukan sesuatu yang selesai hanya dengan tangis, tegas Amira.
Maaf memang bisa diucapkan. Tapi luka tidak bisa dihapus semudah itu. Saya berdiri di tempat ini bukan karena bantuan siapa-siapa. Saya sampai ke titik ini karena saya dihancurkan oleh kalian. Suara Amira meninggi sedikit, tapi tidak meledak. Justru karena itu, kalimatnya terasa lebih tajam. Ia menarik napas dalam, lalu mendekati meja kerjanya kembali. Saya tidak membenci ibu, karena saya sudah selesai dengan dendam. Tapi saya juga tidak akan membuka pintu yang dulu pernah kalian paksa saya keluar. Bu Citra jatuh bersimpuh di lantai. Tangisnya pecah. Ia memegangi ujung meja Amira, memohon seperti anak kecil yang kehilangan arah. Amira, tolong, biarkan aku menebus. Amira berdiri, memandangi wanita yang dulu selalu menatapnya dari atas, kini menangis di bawah kakinya. Kamu pernah bilang aku tidak pantas berdiri di rumahmu. Sekarang, aku juga harus berkata jujur. Ibu tidak lagi pantas berdiri di kehidupanku. Kalimat itu menampar jauh lebih keras dari penghinaan. Kalimat yang membawa ganjaran bertahun-tahun perlakuan semena-mena. Amira memberi isyarat halus pada Aurel. Antarkan Ibu Citra ke bawah. Dan pastikan ia pulang dengan mobil perusahaan. Aurel mengangguk pelan, lalu menghampiri Bu Citra yang masih bersimpuh. Perlahan, ia bantu berdiri. Tapi Bu Citra menoleh pada Amira sekali lagi. Kalau kamu punya anak suatu hari nanti, kamu akan tahu rasa sakit jadi seorang ibu yang ditolak anaknya sendiri. Amira menahan napas. Saya tahu, jawabnya lirih. Karena saya sudah pernah jadi anak yang ditolak oleh ibunya sendiri. Dan saya tidak ingin anak saya mengalami hal yang sama. Bu Citra terdiam. Lalu perlahan, ia menunduk. Tersungkur. Kalah sepenuhnya. Amira menatap punggung wanita itu satu kali terakhir. Bukan dengan kebencian, tapi dengan rasa kehilangan yang tidak lagi bisa diperbaiki. Dan setelah pintu tertutup rapat kembali, Amira kembali ke meja kerjanya, mengambil cangkir kopi yang kini sudah dingin. Ia menyesapnya perlahan. Pahit, tapi nyata. Malam itu hujan turun perlahan, seperti membasuh jalanan ibu kota yang lelah. Lampu-lampu kota berpendar samar, memantul di permukaan jalan yang basah. Gedung Zahra Corp terlihat tenang, megah, seperti tak pernah menyimpan luka. Amira masih berada di ruang kerjanya. Waktu sudah melewati pukul 9 malam, namun ia belum juga beranjak pulang. Lembaran dokumen berserakan di mejanya, tapi pikirannya tak berada di sana. Matanya menatap kosong keluar jendela. Ada sunyi yang tak mampu dijelaskan. Bukan karena kesepian, melainkan karena terlalu banyak hal yang sudah tidak lagi perlu diperjuangkan. Lalu, pintu diketuk pelan. Aurel masuk, ragu. Maaf, Bu. Ada Pak Randy. Dia memaksa ingin bertemu langsung. Sudah dari tadi menunggu di lobi. Katanya penting sekali. Amira menghela napas pelan. Ia tak menjawab segera. Hanya diam beberapa detik, lalu berkata tenang. Suruh naik. Beberapa menit kemudian, pintu terbuka. Randy melangkah masuk dengan wajah yang tak ia perlihatkan selama mereka menikah. Tidak lagi angkuh, tidak lagi seolah dunia bisa ia kendalikan. Malam ini, Randy adalah pria yang kehilangan. Pria yang datang dengan tangan kosong, kecuali sebuket mawar merah dan sebuah kotak kecil di sakunya. Amira berdiri dari kursinya, menatapnya. Tidak ada kehangatan di wajahnya, tapi juga tidak ada kemarahan. Hanya ketegasan yang dibangun dari luka-luka lama yang telah dijahit sendiri. Ada apa, Randy? Randy menatapnya, lalu menghela napas panjang. Ia mengulurkan buket bunga itu ke arah Amira. Aku datang bukan sebagai suami, bukan sebagai mantan, tapi sebagai laki-laki bodoh yang akhirnya sadar kalau perempuan yang paling berharga dalam hidupnya justru yang paling ia abaikan. Amira tidak menyentuh bunga itu. Ia hanya berdiri, matanya lurus menatap Randy, tanpa reaksi. Aku salah, Mir. Terlalu sibuk menyenangkan ibuku, terlalu takut membela kamu. Aku kira kamu akan tetap tinggal meski aku diam. Tapi ternyata, aku yang kehilangan semuanya. Ia mengeluarkan kotak kecil dari saku jasnya. Membukanya perlahan. Cincin berlian di dalamnya tampak berkilau, sama seperti dulu.
saat ia melamar Amira untuk pertama kalinya. Aku ingin melamarmu lagi, Mir. Tapi kali ini, sebagai lelaki yang sadar. Aku nggak peduli lagi soal status, gengsi, atau keluargaku. Aku cuma ingin kamu. Istriku, sahabatku, hidupku. Amira menarik napas. Suasana di ruangan terasa seperti kaca tipis. Satu kata saja bisa membuatnya pecah. Lalu ia berbicara. Suaranya tenang, tapi tak ada celah untuk harapan. Randy, mawar itu indah, tapi durinya tetap menyakitkan. Randy terpaku. Dulu, aku cuma minta satu hal darimu. Bukan uang. Bukan rumah mewah. Hanya satu, berdiri di sisiku saat aku dihina. Tapi kamu bahkan tidak punya keberanian untuk sekadar mengatakan, cukup, pada ibumu. Ia melangkah perlahan ke arah meja, membuka laci, dan mengeluarkan sebuah kotak kecil yang sangat familiar. Cincin kawin mereka dulu. Aku menyimpan ini bukan karena masih berharap, tapi sebagai pengingat bahwa cinta tanpa keberanian hanyalah ilusi. Dan aku tidak hidup untuk ilusi. Ia meletakkan cincin itu di samping bunga yang tadi dibawa Randy. Cintamu terlambat, ucap Amira, mata menatap lurus. Yang kau buang kemarin, takkan kau miliki hari ini. Randy tertunduk. Hujan di luar semakin deras, seolah mewakili tangis yang tak bisa ia keluarkan. Matanya mulai memerah, tapi Amira tetap berdiri tegak, tak goyah. Aku tahu aku salah. Tapi kamu masih ada ruang buatku, kan? Sekecil apapun. Amira menggeleng pelan. Aku belajar mencintai orang yang mencintaiku. Bukan orang yang hanya datang saat merasa kehilangan. Randy menggenggam tangannya sendiri. Tak tahu harus berbuat apa. Kalau kamu butuh waktu. Aku tidak butuh waktu. Aku butuh damai. Dan damai itu tidak bisa hadir bersama luka yang kamu biarkan bertahun-tahun. Hening menguasai ruangan. Randy berdiri seperti bayangan dari masa lalu. Pernah dekat, tapi tak lagi punya tempat. Akhirnya, Amira bicara satu kali lagi. Pergilah, Ren. Sebelum bunga itu layu seperti cintamu yang datang terlalu lambat. Randy menatapnya untuk terakhir kali. Tak ada pelukan, tak ada tangis. Hanya air mata yang tertahan di sudut mata dan penyesalan yang tak bisa diperbaiki. Ia menutup kotak cincinnya, menunduk, dan melangkah keluar. Amira menatap punggungnya sampai hilang di balik pintu. Lalu ia menoleh ke arah mawar di meja. Indah, tapi penuh duri. Ia mengambil satu kelopak yang jatuh. Meremasnya perlahan. Dan malam itu, ia tahu, beberapa pintu memang harus ditutup, agar yang baru bisa terbuka tanpa bayangan luka. Langit pagi itu bersih dan cerah. Tapi hati Amira lebih cerah dari apapun yang pernah ia rasakan dalam hidupnya. Untuk pertama kalinya sejak bertahun-tahun, ia tidak bangun dengan luka yang disimpan, tidak lagi membawa beban masa lalu yang membungkam langkahnya. Ia telah melepaskan semua yang meracuni, dan kini waktunya berjalan ke arah yang baru. Di atas tanah seluas 2 hektar di pinggiran kota, berdirilah bangunan bercat putih dengan aksen kayu hangat, bertuliskan nama sederhana, Rumah Amira. Tempat itu bukan hanya gedung. Ia adalah jiwa. Ia adalah pelukan yang selama ini tak pernah diterima oleh perempuan-perempuan yang diusir dari rumah karena dianggap tak layak. Disinilah Amira memulai misinya. Bukan untuk membuktikan sesuatu lagi, melainkan untuk menyembuhkan. Pagi itu, halaman depan rumah Amira dipenuhi suara tawa anak-anak dan ibu-ibu yang sibuk membersihkan kebun kecil yang ditanam seminggu lalu. Di bawah tenda sederhana, puluhan perempuan dari berbagai usia duduk dengan antusias, mendengarkan pelatihan dasar keuangan rumah tangga yang dipandu oleh relawan ahli. Amira berjalan di antara mereka. Mengenakan blus putih dan celana panjang krem, wajahnya berseri. Tapi yang paling menonjol darinya adalah cara ia menatap setiap perempuan, dengan rasa hormat. Seolah mengatakan, kamu berharga, kamu layak. Di salah satu sudut ruangan, seorang ibu parubaya memeluk anak perempuannya yang masih menangis pelan. Amira menghampiri, duduk di samping mereka. Ibu baru di sini? Tanyanya lembut. Perempuan itu mengangguk, suaranya hampir tak terdengar. Saya diusir karena saya menolak dipukul lagi oleh suami saya. Ibu mertua saya bilang saya memalukan.
Amira menggenggam tangan wanita itu, menatap matanya dalam-dalam. Kamu tidak salah. Kamu hanya butuh tempat untuk pulih. Di sini, tidak ada yang akan menyalahkan kamu karena memilih melindungi dirimu sendiri. Perempuan itu menangis lebih keras. Tapi kali ini bukan karena takut, melainkan karena merasa aman. Amira bangkit, menatap gedung di hadapannya. Ada taman baca kecil di sisi kanan, dapur bersama di belakang, dan ruang konsultasi hukum yang bisa diakses tanpa biaya. Semuanya dirancang agar para perempuan yang pernah disia-siakan bisa menemukan kembali kekuatan mereka. Tapi tak berhenti di sana. 2 bulan setelah rumah Amira berjalan, Amira membuka sebuah lembaga baru, Sekolah Mandiri Zahra. Sebuah sekolah keterampilan gratis untuk para ibu rumah tangga dan janda. Di sana, mereka belajar menjahit, memasak profesional, membuat sabun organik, mengelola keuangan, bahkan memasarkan produk secara daring. Kelas pertama hanya berisi 15 perempuan. Tapi minggu berikutnya, jumlahnya berlipat. Berita tentang Sekolah Mandiri Zahra menyebar dari mulut ke mulut. Para ibu rumah tangga yang selama ini hanya jadi pengurus rumah, mulai percaya bahwa mereka bisa berdiri sendiri. Amira sendiri yang mengajar di minggu-minggu pertama. Ia menceritakan kisah hidupnya. Bagaimana ia pernah dianggap tidak layak hanya karena tidak tampil seperti yang diharapkan keluarga suami. Ia tidak berbicara sebagai guru, tapi sebagai teman seperjalanan. Dulu, aku percaya bahwa selama aku mencintai dan berbakti, semuanya akan berjalan baik, katanya dalam satu sesi. Tapi ternyata, cinta yang tidak dihormati hanya akan menguras kita. Maka sejak itu aku berhenti memohon penerimaan. Aku belajar mencintai diriku sendiri terlebih dahulu. Para ibu di ruangan itu menangis, tertawa, dan untuk pertama kalinya merasa tidak sendirian. Amira kini tak lagi hanya seorang pemilik bisnis properti. Ia menjadi simbol kekuatan perempuan yang terluka namun tak hancur. Ia muncul di berbagai forum perempuan nasional, diundang untuk berbicara di seminar, dan dijadikan panutan banyak komunitas sosial. Namun ia tidak pernah mau disebut pahlawan. Saya hanya perempuan yang pernah dihinakan, katanya dalam sebuah wawancara. Dan saya tahu betul bagaimana rasanya ingin menyerah. Tapi saya juga tahu, selama kita masih bernapas, masih ada ruang untuk berdiri kembali. Setiap malam, Amira menyempatkan diri berjalan di halaman belakang rumah Amira, di mana lampu-lampu taman bersinar redup, dan suara jangkrik mengisi kesunyian. Kadang ia duduk sendiri di bangku kayu, memandangi langit gelap. Bukan untuk mengenang luka, tapi untuk mensyukuri bahwa ia masih berdiri. Dan kali ini, ia tidak berdiri sendirian. Ia berdiri bersama ratusan perempuan lain yang perlahan percaya bahwa mereka layak dicintai, layak dihormati, dan yang terpenting, layak menentukan hidup mereka sendiri. Suasana sore itu di Mutiara Grand Mall dipenuhi dengan riuh rendah tawa keluarga, langkah kaki pengunjung yang datang dan pergi, serta suara musik lembut yang mengalun dari speaker langit-langit. Matahari mulai turun ke ufuk barat, menyinari gedung megah itu dengan semburat emas yang hangat. Di lantai paling atas, di sebuah balkon yang menghadap langsung ke atrium utama, Amira berdiri sendirian. Ia bersandar ringan pada pagar kaca, mengenakan setelan berwarna lembut yang memantulkan cahaya matahari. Angin sore menyapu lembut rambutnya yang dibiarkan terurai. Matanya menatap ke bawah, ke lautan manusia yang berjalan tanpa tahu bahwa perempuan yang sedang berdiri di atas mereka pernah menjadi bayang-bayang di tempat ini. Namun kini, ia berdiri di puncak. Bukan karena dendam yang membakar, tetapi karena tekad yang membentuknya. Bu Amira, Aurel muncul dari belakang dengan senyum kecil. Tim dari rumah Amira sudah sampai. Mereka siap untuk rapat ekspansi ke Bandung. Amira menoleh, mengangguk pelan. Baik, saya menyusul sebentar lagi. Aurel memahami, lalu melangkah pergi dengan tenang, membiarkan Amira kembali sendiri dalam keheningan. Amira menghela napas pelan. Dulu, tempat ini menjadi saksi bagaimana dirinya diusir, dihina, dianggap tidak layak berdiri sejajar dengan orang-orang yang kini justru menyapanya dengan penuh hormat. Tapi hari ini, tidak ada kebanggaan yang berlebihan. Tidak ada rasa ingin membuktikan diri lagi. Ia menatap dirinya sendiri melalui pantulan kaca. Wajah yang sama, tapi sorot matanya berbeda. Kini ia tidak lagi mencari penerimaan.
ia sudah memberikannya pada dirinya sendiri. Ingatan akan masa lalu datang perlahan. Wajah Bu Citra yang menangis di lantai kantornya, Randy yang berdiri dengan cincin di tangan, dan dirinya sendiri yang dulu datang ke mall ini dengan pakaian sederhana dan hati yang remuk. Semuanya telah lewat. Bukan untuk dilupakan, tapi untuk disimpan sebagai pengingat bahwa luka pun bisa menjadi pijakan. Di bawah sana, ia melihat seorang ibu dengan 2 anaknya berjalan sambil tertawa. Anak-anak itu berlari-lari kecil, dan sang ibu tampak berusaha mengejar sambil sesekali tertawa lepas. Pemandangan sederhana itu membuat Amira tersenyum. Ia teringat pada dirinya yang dulu, perempuan yang hanya ingin dicintai, diterima, dan diberi ruang untuk tumbuh. Bukan kemewahan yang membuatnya merasa menang. Bukan gemerlap mall atau angka saldo di rekeningnya. Melainkan kenyataan bahwa ia telah pulih. Ia telah memaafkan, meski tidak melupakan. Ia telah memilih untuk tidak membalas dengan kebencian, tapi dengan kekuatan dan martabat. Amira menatap langit senja, dan dalam hatinya berkata, Tuhan, terima kasih karena tidak langsung mengangkat aku saat aku terjatuh, tapi justru membiarkanku merangkak perlahan, agar aku bisa tahu siapa yang tetap tinggal, dan siapa yang hanya ikut saat aku tinggi. Ponselnya bergetar pelan. Sebuah pesan masuk dari Nadia. Jangan lupa jam 6 kita ada pertemuan alumni rumah Amira. Beberapa dari mereka mau kasih testimoni langsung. Amira tersenyum. Dunia sudah berubah. Dulu ia datang ke tempat ini dengan luka. Kini ia keluar darinya membawa harapan untuk orang lain. Sebelum melangkah pergi, ia memandang lagi keramaian di bawah. Lalu, dengan suara pelan tapi penuh keyakinan, ia mengucap, hargai setiap manusia. Karena hari ini kamu di atas, tapi besok bisa jadi kamu yang berlutut di bawah. Jangan remehkan siapapun, karena waktu bisa membalikan keadaan dengan cara yang tak terduga. Langkahnya mantap meninggalkan balkon. Di belakangnya, cahaya senja menutup hari dengan kehangatan. Dan di depan sana, masa depan membentang luas, bukan untuk membalas, tapi untuk membangun. Karena bagi Amira, kemenangan terbesar adalah saat ia bisa berdiri, tanpa perlu menjatuhkan siapapun.